Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairunisa, peserta Latsar CPNS tahun 2025 kelompok 4. Hari ini saya akan memaparkan tentang tugas video monolog saya tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertama, saya akan membahas tentang profil instansi saya sendiri, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah bagian integral dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di Kecamatan Mampidi, tepatnya di Jalan Bukit Hijau, Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya. Kemudian Sedakap itu dipimpin oleh seorang sekretaris daerah atau biasa disebut dengan Sekda. Fungsi utama Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya itu untuk menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengomandoi pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah, serta melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visi misi dari Sedakap Aceh Barat Daya. Sebenarnya untuk visi misi khusus itu tidak ada, karena Sedakap Aceh Barat Daya itu sendiri mengikuti dan melaksanakan visi misi dari kepala daerah. Adapun visi dan misi Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah visinya pertama, abdi yang maju, masyarakat sejahtera. Jadi visi yang dibuat itu mengandung arti pertama, maju, masyarakat Aceh Barat Daya yang religius, kemudian produktif, mandiri, terampil, dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan. Kemudian untuk sejahtera, itu masyarakat yang tercukupi secara ekonomi, memiliki pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki lapangan kerja yang layak, menurunnya angka kemiskinan, serta hidup dalam suasana aman dan damai. Adapun untuk misinya, itu dirumuskan 8 misi pemakmunanggro, yaitu pertama, malim, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, carong, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, sehat, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis agama. Yang ketiga, musyuhu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memadai, serta pengembangan kawasan perkotaan baru. Yang keempat, makmum, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif. Yang kelima, AD, peningkatan mutu pendidikan, kemudian pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan merata. Yang keenam adalah jroh, yaitu pemberdayaan perempuan dan pemuda agar mampu berdiri sendiri atau mandiri. Yang ketujuh adalah sejahtera, penguatan basis produksi masyarakat dalam sektor pertanian, kemudian perkebunan, kelautan, dan perikanan, serta pariwisata. Yang terakhir adalah musanet, yaitu reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui digitalisasi pemerintahan yang secara terintegrasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang pertama itu adalah Bupati dan Wakil Bupati, kemudian staf ahli, pertama bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Kemudian staf ahli yang kedua adalah bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan. Serta staf ahli yang ketiga adalah di bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, dan kerjasama. Setelah itu ada sekretaris daerah yang di bawahnya itu dibantu oleh 3 asisten. Pertama, asisten 1 atau asisten pemerintahan, keistimewaan Aceh, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asisten yang kedua adalah asisten perekonomian dan pembangunan, serta asisten yang ketiga, asisten di bidang administrasi umum. Nah, di bawah asisten pemerintahan tadi itu ada beberapa bagian. Pertama, bagian pemerintahan, kemudian keistimewaan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah bagian hukum. Yang kedua, asisten perekonomian dan pembangunan, itu di bawahnya ada bagian perekonomian dan sumber daya alam, kemudian bagian administrasi pembangunan, serta bagian pengadaan barang dan jasa. Untuk asisten yang ketiga, administrasi umum, membawahi bagian umum, kemudian bagian organisasi, bagian protokol komunikasi pimpinan,
dan bagian perencanaan dan keuangan. Saya sendiri bekerja di unit kerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Adapun tugas yang saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu adalah pertama menjadi MC, kemudian menyusun amperahan lembur, membuat surat tugas, mendesain template foto kegiatan pimpinan, serta mempublikasikannya di media sosial protokol dan komunikasi pimpinan. Kemudian ada jenis layanan yang kami lakukan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah jenis layanan yang berfokus pada keprotokolan seperti pengaturan acara resmi, upacara, dan tata tertib, serta komunikasi pimpinan berupa pengelolaan informasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan pimpinan. Layanan ini juga meliputi penyusunan pidato pimpinan, kemudian penjadwalan kegiatan pimpinan, fasilitasi peliputan media, serta dokumentasi dari kegiatan pimpinan. Selain itu, standar layanan yang harus dicapai itu mencakup pelayanan yang cepat, kemudian mudah, terjangkau, dan teratur dengan fokus pada pelayanan informasi publik, kemudian penyusunan acara, pembuatan pidato dan sambutan, kemudian koordinasi media, serta pengelolaan kegiatan pimpinan yang sesuai dengan SOP. Selanjutnya, permasalahan dalam pemberian layanan. Itu sering terjadi miskomunikasi antara tamu undangan, biasanya Forkopimda, dengan pihak penyelenggara acara, sehingga terjadinya miskonsepsi peran Forkopim sebagai pihak pemberi layanan keprotokolan. Jadi seringnya para tamu undangan itu menganggap Forkopim itu sebagai penyelenggara acara, padahal faktanya Forkopim hanya menyediakan layanan keprotokolan. Untuk masalah undangan itu adalah tanggung jawab dari pihak penyelenggara, bukan dari pihak Forkopim. Dan itu sering terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah mengenai keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Jadi secara garis besar, Setdakap itu kan bertugas mengelola dan mengkoordinasikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten agar visi dan misi kepala daerah itu dapat tercapai dengan baik. Jadi Forkopim sebagai salah satu bagian dari Setdakap berfungsi untuk memberikan layanan keprotokolan terhadap kegiatan pimpinan yang merupakan implementasi dari visi misinya, kemudian mendokumentasikan serta mempublikasikannya ke media daring dengan tujuan menginformasikan ke publik atas kegiatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, rencana untuk menjalankan tugas dengan baik menggunakan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu pertama fokus pada pengelolaan sumber daya manusia dari aparatur sipil negara secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan cara menempatkan pembagian bidang kerja aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, wujud dari ASN yang profesional di era digital itu mampu menguasai teknologi informasi dengan cara mulai melakukan digitalisasi pengarsipan, mengubah metode manual menjadi digital untuk agenda kegiatan, kemudian dokumentasi, dan data-data penting agar mudah diakses dan dikelola nantinya. Baiklah, sekian pemaparan tugas video monolog saya tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Terima kasih atas perhatiannya.